Halo semuanya, selamat sore dan salam kenal. Semoga di sore hari ini semuanya pada sehat. Eh, dan mungkin karena udah sore, pasti pada ngantuk. Jadi tenang aja walaupun keterangan di pamfletnya itu sampai jam setengah 6, nanti aku bakal lebih cepat. Jadi tenang aja. Dan sebelum kita mulai, aku juga mau ngasih tahu dulu. Mungkin nanti takut jaringan aku keganggu dan suara aku putus-putus atau slide-nya belum tampil, teman-teman bisa kasih tahu aku, bisa raise hand atau bisa langsung on mic, takutnya aku nggak lihat chat. Oke, mungkin aku langsung mulai ya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Sebelum masuk ke materi, aku izin perkenalkan diri dulu. Oke, halo, nama aku Ika Yusa Putri, mahasiswa Universitas Teknologi Mataram, dan di MSIB Batch 6 ini aku mengambil UI UX Design di Bisa AI. Di sini ada login sama Instagram aku, mungkin yang mau koneksian boleh aja, dan yang mau follow juga boleh, nanti aku follow. Selanjutnya, tujuan utama pembahasan sore hari ini untuk memahami pentingnya Wireframe dalam menyediakan kerangka dasar untuk presentasi informasi, menguraikan keuntungan Wireframe dalam mempercepat proses ideasi dan desain, menjelaskan tips membangun Wireframe yang efektif, dan mengidentifikasi elemen kunci dalam Wireframe. Dan untuk agendanya ada pembahasan tentang Wireframe, Advantage, Tips Build Wireframe, dan Elemen on Wireframe. Pertama kita bahas dulu apa itu Wireframe. Wireframe itu semacam kerangka gambar yang dibuat untuk menunjukkan bagaimana informasi akan ditampilkan, mengatur dan menata struktur halaman, serta mempercepat proses brainstorming ide. Dengan Wireframe, kita bisa lebih mudah memahami dan merencanakan tata letak sebuah situs web atau aplikasi sebelum mulai mendesain secara detail. Ini membantu tim juga untuk memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang akan dibuat dan memastikan semua elemen penting sudah terakomodasi sejak awal. Di sini ada gambaran sedikit penggunaan Wireframe Lofi untuk 3 halaman. Selanjutnya ada tujuan utama dari Lofi Wireframe adalah untuk menentukan tata letak dasar halaman, mengkomunikasikan ide awal, mempercepat brainstorming, mengidentifikasi masalah sejak dini, dan menghemat waktu serta biaya sebelum masuk ke detail desain. Dengan Lofi Wireframe, kita bisa dengan mudah mendapatkan gambaran kasar tentang bagaimana halaman atau aplikasi akan terlihat dan berfungsi. Ini sangat membantu untuk memastikan semua orang di tim memiliki pemahaman yang sama sebelum melanjutkan ke tahap desain yang lebih rinci. Plus, karena ini hanya sketsa sederhana, kita bisa dengan mudah membuat perubahan tanpa menghabiskan banyak waktu atau uang. Kemudian ada advantage atau keuntungan. Yang pertama itu memastikan konsep fokus pada user. Pada tahap Wireframe, pengguna dapat memberikan masukan desain dengan mudah, berkomunikasi dengan stakeholder, dan berbagi ide kepada desainer untuk interaksi yang lebih baik dari aplikasi. Yang kedua ada memperjelas fitur.
menyederhanakan komunikasi ide desain kepada klien dengan wireframe dengan lebih jelas dan efektif. Dan ada praktis dan nggak makan biaya. Dengan kertas dan pulpen atau tools digital gratis, sketsa wireframe bisa cepat dibuat tanpa biaya. Secara kasar sebelum memasukkannya ke dalam bentuk yang lebih rinci dan terperinci. Selanjutnya di sini ada beberapa tools yang digunakan untuk membuat Lofi wireframe. Ada Balsamiq, InVision, PicJam, Sketch, Miro, dan Whimsical. Nah, tools yang biasa aku pakai di sini itu Whimsical. Next di sini ada tips build wireframe atau tips membangun wireframe. Yang pertama, start with user research atau mulai dengan riset pengguna. Dengan fokus pada siapa yang menggunakan aplikasi kita dengan pertanyaan seperti siapa target audiensnya, apa tantangan yang mereka hadapi, dari mana mereka datang, dan tujuan akhir apa yang ingin kamu capai. Nah, fokus dan pahami siapa saja user yang membutuhkan dan menggunakan aplikasi kamu agar setiap peluang, tantangan, dan obstacle bisa dapat tervisualisasikan dengan jelas. Kemudian tuangkan ke dalam bentuk user persona, user journey, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mencari solusi untuk pengguna. Ketika kamu sudah paham seperti apa target user, mulailah memahami experience mereka. Buatlah semacam skenario yang menggambarkan aktivitas user atau biasa disebut dengan user story. Contohnya, kapan mereka tiba di situs atau aplikasi kamu, informasi apa yang paling berharga bagi mereka, dan tugas apa yang mereka coba selesaikan. Dengan menyusun pertanyaan seperti itu, kamu dan kelompok project bakalan fokus ke dalam UX atau user experience. Selanjutnya, jadikan pembuatan wireframe sebagai proses kolaboratif. Ketika membuat wireframe, kamu dan anggota kelompok project yang lain pasti memiliki pandangan dan solusi yang berbeda-beda. Anggap semua tahapan atau proses itu sebagai kolaborasi yang akan menghasilkan fitur-fitur brilian untuk aplikasi kalian. Selanjutnya, mempertimbangkan untuk membangun secara agile. Dikenal sebagai metode people-centric, berfokus pada You are currently the only person in this conference. Transparan dan jelas. Contoh aplikasi yang bisa buat diskusi di sini ada Trello, ClickUp, Notion, GitLab, dan etc. Selanjutnya, menjaga konsistensi. Tetap konsisten dalam penggunaan style seperti warna, tipografi, dan komponen lainnya. Itu penting banget. Dengan menjaga gaya tetap konsisten, stakeholder dan tim yang terlibat dapat lebih fokus pada layout tanpa harus membuang waktu untuk memutuskan gaya apa yang akan digunakan. Ini tuh membantu menghindari kebingungan dan bisa membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Karena semua orang sudah memiliki panduan yang lebih jelas tentang elemen visual yang akan digunakan. Jadi intinya tuh adalah agar semua orang bisa bekerja lebih cepat dan terarah karena stylenya udah ditentuin sejak awal. Selanjutnya, membuat sebuah panduan atau daftar yang
terorganisir untuk dibagikan. Agar lebih konsisten dalam mendesain, buatlah sebuah indeks yang di dalamnya terdapat warna, font, spasi, bentuk, dan elemen yang kita kenal sebagai style guide. Kemudian rincikan penggunaan komponen tersebut ke dalam beberapa varian. Misalnya button yang dipakai memiliki size yang berbeda, seperti small, medium, large, atau kondisi button yang berbeda seperti active, hover, press, atau disable. Selanjutnya, menetapkan tenggat waktu. Menghargai waktu dengan klien atau stakeholder adalah faktor utama dibuatnya deadline. Dengan membuat deadline, kamu dan tim akan terlihat lebih profesional dan versi yang dibangun dengan klien akan terlihat ketika tes yang kamu kerjakan sesuai dengan estimasi waktu tersebut. Selanjutnya, menghindari detail yang tidak penting. Ketika membangun wireframe, usahakan fokus satu persatu pada screen yang dibangun. Efek yang didapatkan adalah kita jadi lebih rinci dan teliti, serta tidak melewatkan hal-hal penting seperti komponen atau layout. Selain itu, jadi lebih mudah untuk mengoneksikan dari satu wireframe ke wireframe lain. Selanjutnya, menggunakan warna yang hemat jika harus digunakan. Hindari penggunaan warna ketika membangun low-fi wireframe. Keep it simple, black and white, karena pada tahap ini kita perlu fokus pada layout dan komponen yang akan digunakan nantinya. Namun, bisa jadi kita menggunakan warna yang berbeda pada komponen-komponen umum seperti call to action atau button. Contohnya seperti ini. Simple. Selanjutnya, menggunakan teks yang sebenarnya dan menghindari penggunaan lorem ipsum. Di sini masih zaman pakai lorem ipsum. Sebaiknya jangan dibiasain. Better pakai ChatGPT buat konten atau copywriting-nya ketimbang menggunakan lorem ipsum yang nggak bisa guiding user supaya tahu website kita itu tujuannya apa dan bagaimana aplikasi kita bisa melayani kebutuhan mereka. Selanjutnya, membuat beberapa versi. Aplikasi atau produk yang kita kembangin nggak bakal sampai di satu versi aja. Pasti akan ada banyak feedback dan pengembangan lainnya. Agar bisa sampai pada versi yang diinginkan, hal inilah yang penting proses iterasi. Wireframe yang dibuat ada baiknya jika terus didokumentasikan dan versi-versi terdahulu juga perlu di-backup supaya sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Selanjutnya, membagikan final wireframe kepada klien atau stakeholder. Jangan lupa juga untuk kasih ke klien atau stakeholder dalam proyek kalian karena banyak kemungkinan feedback yang belum terlihat. Bisa jadi stakeholder akan mengarahkan kita kepada fitur-fitur yang sebelumnya belum ada di aplikasi lain, jarang terjadi. Namun sebagian besar banyak stakeholder yang punya ide lebih besar dari orang kebanyakan. Get feedback from everyone. Ada baiknya ketika wireframe yang telah dibangun, kalian bisa minta ke teman kalian atau kerabat atau mentor UI UX atau bisa juga kalian lempar ke dalam komunitas UI UX untuk melihat seberapa banyak feedback yang bisa didapatkan. Semakin banyak masukan, semakin bagus proses iterasi dalam membangunkan aplikasi. Selanjutnya ada elemen on wireframe. Nah, di sini aku
langsung praktekin aja biar ngerti. Tapi nggak terlalu detail. Ada banyak keringanan soalnya belum banyak di ujian. Sebentar. Oke, di sini aku pakai whimsical. Aku bakalan coba pakai yang framenya iPhone. Sini aku mau buat login. Nah, di sini ada beberapa halo, suara aku ada? Terima kasih konfirmasinya. Di whimsical kalau mau pilih elemen itu di sini. Yang pertama kita buat headernya. Ya, di sini kita bisa taruh buat logonya. Ini contoh ya. Untuk elemennya mungkin aku nggak pakai semuanya, tapi yang penting kalian paham gitu tempatnya di mana. Terus aku bakalan pakai yang outline button.
Di sini bisa nambah icon Google seperti ini. Selanjutnya aku pakai yang ini, Line. Terus untuk inputnya kita pakai yang text input. Ini contoh emailnya. Copy aja biar cepet. Terus checkbox. Ini untuk ubah password. Selanjutnya buttonnya untuk login. Oke, contohnya kayak gini, simple. Terus yang ini juga ada semua di sini. Mungkin itu aja materi yang bisa aku sampaikan hari ini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat.
Oke, aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Tempat nyari aset yang bagus untuk membuat komponen. Maksudnya itu icon ya. Oke. Kalau untuk icon itu aku langsung di Figma atau di Whimsical-nya. Bentar. Kalau di Whimsical itu langsung aja klik yang bagian ini tuh udah banyak banget icon yang bisa dicari. Kalau di Figma, sebentar. Aku coba di sini. Ada plugin yang namanya Iconify. Biasanya aku nyari icon itu di sini. Kalau buat website aku kurang tahu. Soalnya aku langsung pakai yang di Figma atau Whimsical. Itu kalian. Oke, aku bakalan gimana kalian udah jelas? Oke, terima kasih. Oke, untuk Kak Bagus, rekomendasi tempat nyari aset yang buat ilustrasi itu ada website namanya Preppy. Oke, di sini tuh banyak banget aset yang mau dicari. 3D juga banyak. Misalnya World 3D. Nah, di sini banyak banget yang bagus-bagus sama story set. Nah, di sini bisa nyesuaiin warnanya juga. Kalau mau dirubah tinggal klik yang change color. Sama masih banyak lagi sih. Gimana Kak Bagus? Baik, terima kasih. Apa ada pertanyaan yang lain?
Baik, terima kasih teman-teman. Karena udah jam segini, mungkin aku tutup. Terima kasih banyak yang udah meluangkan waktunya buat ikut webinar aku. Semoga sehat selalu. Izin end webinarnya. Assalamualaikum.